Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah wa ra'akum, dan seluruh pemirsa dan pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga jika ada di antara kaum muslimin dan kaum muslimat yang mencoba-coba untuk menghitung nikmat tersebut, maka sungguh kita tidak akan bisa menghitungnya. Sungguh kita tidak akan bisa menghitungnya. Tiadalah yang pantas bagi seorang mukmin kecuali mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita harus membalas kebaikan Allah dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan amal saleh kepadanya, memurnikan akidah kita, memurnikan tauhid kita kepadanya, serta memurnikan ibadah kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa baiknya, pengorbanan serta perjuangan yang tak terhingga kepada umat ini. Baginda kita sallallahu alaihi wasallam berjuang para sahabat dengan para sahabatnya, berjuang dengan kaum muslimin untuk menegakkan panji-panji Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berjasa kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka dan lapangkan kuburan mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam segala kehidupan mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, kita lanjutkan pembahasan tentang 55 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita masuki pada wasiat yang ke-10, yaitu tentang fadlus siyam, keutamaan berpuasa. Di antara hadis yang dinukilkan dalam bab ini adalah tentang fadlus siyam dari sahabat Nabi yang mulia Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah, perintahkan kepadaku satu amal yang jika aku kerjakan bisa menyebabkan aku masuk surga. Karena sesungguhnya amal bukanlah satu-satunya atau sebab di mana kita masuk surga, tetapi kita mesti mengerjakan amal yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Amal ketaatan ibadah kepada Allah adalah menjadi sebab di mana rahmat Allah turun kepada kita sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Maka di sini kita pahami bahwa murni bi'amalin yudkhilunil jannah, perintahkan kepadaku satu amal yang mana bisa menyebabkan aku masuk surga.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Alaika bis-shaum." Hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu la adla lahu, sesungguhnya ibadah puasa itu la adla lahu fil ajr was thawab. Tidak ada tandingannya di dalam ibadah, di dalam mendapatkan pahala. Ibadah puasa, kata Nabi SAW, la adla lahu. Kemudian Abi Umamah al-Bahili kembali berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, murni bi'amalin." Nabi ditanya kembali, diminta kembali untuk menyebutkan amal yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Qala alaika bis-shaumi fa innahu la adla lahu. Nabi berkata kembali kepada Abi Umamah al-Bahili, ya, hendaklah engkau berpuasa, nah sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Qultu ya Rasulullah, murni bi'amalin. Ini 3 kali dia datangi Rasulullah dan dia bertanya agar Rasulullah SAW menyebutkan padanya satu amal yang bisa dikerjakan dan itu bisa menyebabkan masuk surga. Qala alaika bis-shaumi fa innahu la mithla lahu. Hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya ibadah puasa tidak ada tandingannya. Hadis ini riwayat An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Di dalam riwayat yang lain, Abi Umamah al-Bahili berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di sini disebutkan dia mendatangi Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, murni. Kalau di dalam riwayat ini murni bi'amrin yanfa'nillahu bihi. Perintahkan kepadaku satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Alaika bis-shiyam." Kalau dalam riwayat yang tadi alaika bis-shaumi, kalau di sini alaika bis-shiyam fa innahu la mithla lahu. Hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada tandingan di dalam ibadah puasa itu. Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya, qala qultu ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi. Qala alaika bis-shiyam fa innahu la mithla lahu. Qala fama kana Abu Umamah la yura fi baitihi dukhanun bin nahar. Kemudian dijelaskan bahwa setelah Abu Umamah datang kepada Rasulullah bertanya tentang sebuah amal ini, maka dikatakan la yura fi baitihi dukhanun bin nahar. Hampir tidak ada di siang hari rumahnya itu ada asap. Hampir tidak ada. Illa idza nazala bihim dhaifun, kecuali jika ada tamu yang datang ke rumah Abi Umamah al-Bahili. Kemudian dalam bab ini disempurnakan hadis yang lain dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah ta'ala." Tidak ada seorang hamba yang berpuasa ya satu hari karena Allah, di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifa, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka ya sebanyak 70 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Dari hadis yang sudah kita bacakan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah puasa memiliki keutamaan yang sangat besar. Lisiyami fadlun kabirun wa ajrun azimun. Ibadah puasa memiliki keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat agung. Wa qad kana sahabatu ridwanullah taala alaihim harisina al-khair. Mereka para sahabat Nabi yang mulia, mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Apa saja kebaikan itu? Sehingga mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Ini adalah pelajaran mahal di dalam bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita melihat para sahabat yang mencari kebaikan-kebaikan, mencari amal-amal yang sangat berkualitas, yang dicintai Allah, yang mana tujuan mereka adalah satu, masuk surga Allah tabaraka wa taala. Sehingga ya, bentuk-bentuk pertanyaan mereka itu adalah mencari jalan-jalan yang mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran mahal untuk kita semuanya, agar kita bisa meniti jalan mereka, agar kita bisa
mengikuti mereka di dalam beramal, semangat di dalam kebaikan, semangat di dalam mencari amal-amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana penjelasan para ulama dalam hadis ini. Dalam perkataannya, qultu ya Rasulullah murni bi'amalin. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amal. Artinya apa? Amalin min a'malit ta'at lillahi azza wa jalla yakunu sababan fi dukhulil jannah. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amal yang dengan amal-amal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab masuknya saya ke dalam surganya. Jadi amal itu tidak menjadikan sebab ya amal seseorang tidak masuk surga karena amal. Ini akidah kita, bahwa seseorang tidak masuk surga karena amal, tetapi amal itu yang menjadikan sebab datangnya rahmat Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Banyak pun orang di dalam ibadah kepada Allah, taat, salat, siyam, ibadah-ibadah yang lain misalnya, maka kita harus meyakini bahwa amal-amal tersebut adalah menjadi sebab di mana rahmat Allah turun datang kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya. Bukan semata-mata amal itu yang menjadikan dia masuk surga. Maka jangan kita terlalu berbangga dalam diri kita. Ya, senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita harus menjaga niat-niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, datangkan rahmatnya kepada kita sehingga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Maka di antara makna alaika bis-shaum, ihris ala siyamil faridah. Maksudnya adalah hendaklah engkau menjaga puasa yang wajib. Puasa Ramadan yang insyaallah tinggal beberapa hitungan hari di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan. Wazid fi siyami tatawwu. Kalau sudah engkau jaga puasa Ramadan, maka tambahkan dengan puasa-puasa sunnah. Sebagaimana yang sudah kita bahas, puasa Senin Kamis yang merupakan di mana hari Allah Subhanahu wa taala menerima diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Tabaraka wa taala, ditambah dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dalam setiap bulan. Bahkan hadis ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana puasa 3 hari di dalam 1 bulan adalah puasa setahun, karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita sudah puasa wajib ditambah dengan puasa sunnah, ditambah dengan ibadah-ibadah siyam sunnah yang lain, andai di antara kaum muslimin menjalankan salah satu ibadah puasa yang sangat baik adalah puasa Daud alaihi salam, di mana 1 hari berpuasa, kemudian 1 hari berbuka dan seterusnya. Kecuali pada hari-hari di mana dilarang kita berpuasa. Ayam at-tasyrik tidak boleh berpuasa. Jika orang-orang yang senantiasa iltizam dengan puasa seperti puasa Daud, di hari-hari di mana kita dilarang berpuasa itu tidak boleh puasa. Nah, carilah hari-hari di mana kita dibolehkan untuk berpuasa. Kemudian makna fa'innahu la idla lahu atau la adla lahu, la idla lahu artinya ila nazira lahu fil ajri was thawab. Tidak ada tandingannya di dalam ibadah dan pahala. Wa yakunu sababan fi dukhulikal jannah, dan itu menjadi sebab kamu dalam masuk surga. Di sini ada beberapa pelajaran juga bisa kita ambil, di mana Abu Umamah Al-Bahili yukarrir 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya berulang-ulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta tambahan amal yang bisa dia kerjakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebab ya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmatnya masuk surga kepadanya. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan beliau agar senantiasa berpuasa, agar senantiasa menjaga ibadah puasa, dan itu merupakan salah satu amal yang sangat afdal untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Di dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan ibadah puasa itu. Ya, ketika seorang pemuda dinasihati oleh Nabi SAW, alaika bis-saum fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah akan menjaga diri kita, membentengi diri kita. Banyak hal yang akan terjaga, mata kita, lisan kita, pendengaran kita, bahkan pikiran kita akan semuanya terfokus kepada kebaikan.
Makanya mukmin di saat-saat dia sudah sulit untuk fokus dalam hidupnya, hendaklah berpuasa. Karena puasa itu akan menjadikan, melatih dirinya untuk bisa fokus, untuk bisa senantiasa berada pada kebaikan. Karena banyak hal yang menyebabkan dirinya tidak bisa fokus. Di antara sebab ketika kita dalam hidup ini tidak bisa fokus, atau tidak bisa kita misalnya bersemangat dalam ibadah, maka hendaklah kita berpuasa. Karena puasa itu akan membentengi kita dan menjaga kita. Bahkan membuat semangat kita di dalam, membuat semangat seorang mukmin di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang sudah kita bacakan ini, maka apa yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, la yadulu al-hasar, bahwa ibadah puasa ini bukan satu-satunya ibadah yang afdal. Karena di dalam banyak riwayat Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya, ada yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang ayul amali ahabbu ilallah, maka Nabi menyebutkan as-salatu ala waqtiha, thumma ayyu qala thumma birrul walidain, qala thumma ayy qala al-jihadu fi sabilillah. Maka Nabi SAW menyebutkan jawaban-jawaban tersebut berdasarkan kondisi yang datang. Maka jangan sampai dipahami bahwa berarti puasa adalah satu-satu ibadah yang luar biasa. Bukan. Ibadah puasa adalah bagian dari ibadah-ibadah yang sangat mulia. Di lain waktu Nabi juga menyebutkan, di antaranya salat di tepat waktu, jihad di jalan Allah, birrul walidain, ini juga merupakan bagian. Makanya para ulama syuruhul hadis menjelaskan bahwa hadzal ikhtilaful warid fi tafdili ba'dil a'mal, ya, perbedaan di dalam menyebutkan kebaikan, kelebihan sebagian amal, wa dzikri a'malin mutaaddidatin fi ahadits mukhtalifah, di dalam bentuk hadis yang berbeda-beda, ala anna afdhalul a'mal la ya'ni al-hasru anwa'i a'mal, dan ini tidaklah membatasi amal ini yang paling afdal, amal ini yang paling afdal, tidak. Tapi Nabi SAW menyebutkan jenis-jenis amal-amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada orang yang bisa berpuasa berpegang dengan amal ini, sehingga ada orang yang bisa melaksanakan baktinya kepada orang tuanya, sehingga ada orang yang bisa jihad di jalan Allah. Masing-masing kita memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka andai dia menjadi seorang yang menjaga puasa, lakukan itu. Kalau dia bisa menjaga ibadah puasa itu, lakukan. Kalau ini bisa birrul walidain, lakukan. Karena semua itu adalah ibadah yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut bihasbi ahwali sa'ilin wa isti'dadihim. Ya, Nabi menjawab berdasarkan kondisi dan keadaan dan kesiapan orang yang bertanya. Dan ini juga menunjukkan betapa Nabi itu dekat dengan para sahabat, bisa membaca satu persatu kondisinya. Ini luar biasa. Tidak semua orang dan tidak semua pemimpin bisa membaca kemampuan, kebiasaan atau kondisi orang tersebut. Dan ini tentu dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang mulia. Bahkan ya, ketika kita ditanya tentang sesuatu amal yang sangat mulia di sisi Allah, barangkali kita menyebutkan apa yang bisa kita lakukan, dan bahkan apa yang sudah bisa yang kita pahami. Kita tidak bisa ya mengatakan kepada orang yang sedang dalam kondisi sulit, apakah kalau dia bertanya misalnya kepada kita, misalnya ada seorang yang sulit hidupnya, kemudian dia bertanya, apakah amalan yang sangat besar yang bisa saya lakukan? Maka kita katakan infak di jalan Allah. Bagaimana mungkin itu bisa kita sampaikan kepada orang yang seperti ini? Maka Nabi SAW adalah orang yang paling faham dengan kondisi para sahabat. Dia ketika ditanya tentang satu amal, maka dia kemudian menjawab amal-amal yang sangat cocok dengan kondisi orang tersebut. Maka itu ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, ya, di saat kaum muslimin di zaman Nabi SAW, para ahlu suffah yang hidup di masjid, yang tinggal di rumah, ya, di masjid Nabi SAW, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal yang sangat mulia. Maka Nabi SAW sebutkan mereka orang-orang yang sederhana, yang tidak memiliki kelebihan harta. Tapi Nabi SAW sebutkan berbagai amal-amal yang sangat bisa dan mampu mereka lakukan.
Sebagaimana Nabi katakan bahwa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah. Ya, tahlil, takbir, sedekah. Lakukan itu sebanyak-banyaknya yang bisa kalian lakukan. Lakukan yang bisa kalian lakukan sebanyak-banyaknya. Karena setiap tasbih, setiap tahmid, setiap takbir itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berita itu pun sampai kepada orang-orang yang memiliki harta yang lebih. Kemudian mereka berinfak di jalan Allah. Kemudian juga mereka memperbanyak tasbih, tahmid dan takbir. Sehingga mereka datang kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya sabaqal mufarridun. Ya, mereka, subhanallah, orang-orang kaya itu juga mereka bertasbih seperti kami bertasbih. Mereka salat seperti kami salat. Mereka puasa kami seperti kami puasa. Tapi ada satu hal yang kami tidak mampu lakukan, wahai Rasul. Mereka berinfak dengan kelebihan harta yang mereka punya. Maka di sini Nabi SAW memberikan penjelasan kepada para sahabatnya, dzalika fadlullah ya'ti man yasha. Itu kita tidak bisa iri. Kita tidak bisa dengki dengan kelebihan yang Allah berikan kepada masing-masing dari kita. Nah, kalau ada orang yang kaya, berinfak, dermawan, alhamdulillah, jangan kita hasad. Lakukan amal-amal yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa mencapai kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Bahkan ada satu amal kaum muslimin yang sangat ringan, yang sangat luar biasa. Nabi SAW ada satu amal yang jika dilakukan oleh setiap muslim, dia akan sampai pada derajat as-saimul qaim. Orang yang puasa di siang hari dan orang yang qiyam di malam hari. Ini tidak semua orang mampu itu. Tidak semua orang mampu mengerjakan itu. Tapi dengan akhlak yang mulia, dia akan bisa mencapai derajat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah kelebihan-kelebihan dari syariat yang mulia ini. Betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan, betapa banyaknya jalan-jalan pahala, betapa banyaknya jalan-jalan di mana Allah akan angkat derajat kita. Allah akan muliakan kita. Allah akan berikan keagungan kepada kita. Maka itu ikhwani kaum muslimin, fastabiqul khairat, itu adalah kunci kebaikan kita. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan, sehingga kita bisa mengumpulkan amal-amal yang berkualitas dan amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini, bahwa puasa memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semangat para sahabat di dalam menjalankan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada setiap penanya sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Ini juga harus kita tahu di dalam kehidupan kita. Ketika ada orang-orang yang bertanya, maka berikan jawaban yang sesuai dengan kemampuan dia melakukan ketika dia bertanya tentang sebuah amal. Dan ini akan membuat dia bersemangat dan buat dia akan senantiasa termotivasi di dalam menjalankan syariat yang mulia ini. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi para sahabat untuk berbuat dan beramal, senantiasa memotivasi para sahabat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang hebat pada bidangnya. Ada di antara mereka as-saimin, ada di antara yang mereka al-munfiqin, ada di antara mereka itu orang-orang yang senantiasa berjihad dan seterusnya. Maka jenis-jenis kebaikan ini sangat berbeda-beda dan pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Maka mari kita kejar dari masing-masing kebaikan itu, sehingga Allah catat termasuk kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah di mana semangat para sahabat di dalam beramal dan beragama sangat tinggi dan sangat mulia. Maka patut untuk kita tiru, untuk kita jadikan semangat kita mengikuti semangat para sahabat Nabi yang mulia di dalam melakukan amal-amal, sehingga kita bisa mengaplikasikan bagian dari apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan pelajaran tentang ibadah puasa ini bisa kita ambil dan bisa kita laksanakan sehingga membuahkan amal dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita mempersiapkan diri untuk menjemput atau akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana kita sudah melatih diri kita untuk berpuasa,
untuk melaksanakan ibadah siyam sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa puasa sunnah yang kita lakukan sebelum Ramadan itu akan mengantarkan kita kepada kesiapan ruhi dan fisik kita untuk melaksanakan ibadah siyam yang mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.